Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Arafat, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Afwan, Ana izin bertanya 3 pertanyaan, Masya Allah. Yang pertama, apakah hikmah dari Nabi terakhir kita Rasulullah SAW yang Allah tunjuk kenabiannya berasal dari kota Mekah atau Jazirah Arab? Lalu yang kedua, siapa istri yang dicintai Rasulullah, Ustadz? Nah, soalnya kan ada yang Khadijah, ada yang juga Aisyah. Jadi siapa yang lebih paling dicintai Rasulullah? Dan apakah istri Rasulullah itu berpasangan semua di surga? Terus yang ketiga, perbedaannya sunnah dan hadis itu apa ya, Ustadz? Jadi sumber rujukan Islam setelah Al-Quran itu lebih tepatnya as-sunnah atau al-hadis. Seperti itu, Ustadz. Jazakallah khair, barakallah. Baik, ya. Saya jawab ya. Yang pertama, kenapa Rasulullah diutus di Mekah? Ya, karena Mekah itu kota peninggalan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim turun ke Nabi Ismail. Nabi Ismail turun terus ke bawah sampai masanya kakek moyangnya Nabi, Quraisy. Quraisy turun ke bawah lagi sampai ke Abdul Manaf, turun ke Hashim. Hashim turun ke Abdul Muttalib. Abdul Muttalib turun ke Abdullah. Abdullah turun ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua itu orang-orang yang memegang teguh agama Nabi Ibrahim. Ya, jadi Allah sudah mendesain, menyiapkan Nabi yang terakhir ini adalah Nabi yang berasal dari keluarga yang memegang tauhid yang baik, ya, yaitu tauhidnya Nabi Allah Ibrahim. Ya, memang Nabi Ibrahim ini sudah Khalilullah, dia sudah urusan tauhid sudah yang paling baik, ya, begitu. Kalau dari daerah lain, ya, misalnya dari Mesir itu sudah tidak murni karena ajaran nabi-nabi dan rasul yang lain itu berkembang di tempat-tempat lain, ya. Ada ajaran Nabi Allah Musa di Mesir, ya. Kemudian di mana lagi, Aqsa, Palestina, ya. Itu berkembang ajarannya Nabi Allah Isa, ya. Mereka memang semua ajaran-ajaran yang, ya, para nabi dan para rasul ajarannya bagus semua dari Allah semua, tetapi Allah ingin mengambil yang terbaiknya, yaitu ajaran Nabi Ibrahim, ya. Jadi sumber yang paling murni memegang teguh agama Nabi Ibrahim ya di Mekah, ya. Ya, keturunannya Rasulullah itu, ya, bapak moyangnya Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, di situ ada Ka'bah di Mekah, ya. Ka'bah itu adalah masjid pertama di muka bumi, dibangun sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam yang bangun Ka'bah, ya. Didirikan lagi oleh Nabi Nuh karena terkena banjir Nabi Nuh, dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim. Terusnya itu Ka'bah memang sejak zaman Nabi Adam ingin menjadi pusat daripada simbol daripada para manusia menyembah kepada Allah. Nah, maka Nabi Muhammad SAW diutus di tempat adanya Ka'bah tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan bahasa Mekah dan sekitarnya, ya, itu adalah orang-orang yang sangat menjaga bahasa Arab, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan irodahnya Allah, kitab suci akhir turun dengan bahasa Arab, ya, bahasa yang dimengerti oleh manusianya, bahasa Arab, ya. Oleh karena itu dipilihlah Nabi terakhir dari golongan kelompok yang berbahasa Arab. Rasulullah lahir di Yaman atau lahir di Afrika, ya, mereka pastilah Nabi akan berbicara dengan yang selain Arab.
Padahal Allah menginginkan Nabi yang terakhir itulah yang akan diberikan wahyu berupa Quranan Arabiyan, ya, Quran yang dalam bahasa Arab, ya, seperti itu. Dan istri yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya, jadi begini, ya, hanya berbeda pemilihan kata saja. Istri yang paling dicintai adalah Sayyidatuna Khadijah. Istri yang paling dibanggakan adalah Sayyidatuna Aisyah, ya. Istri yang paling diutamakan, ya, adalah, jadi semua istri-istri Nabi itu semuanya bagus semua, ya. Sehingga ketika kita ingin memuji para istri Nabi, ya, kita tinggal pinter-pinter aja memilih pemilihan kata, kosakata yang baik. Istri, kalau kita bilang pokoknya istri paling dicintai adalah Khadijah, selain Khadijah tidak dicintai. Nah, itu kan kita jadi tidak kurang adab, ya, dengan istri Nabi yang lain, mereka itu Ummul Mukminin. Ya betul, istri yang paling dicintai adalah Khadijah, ya, tetapi di sisi lain istri yang paling dibanggakan adalah Aisyah, ya, kecerdasan beliau, hafalan beliau yang demikian kuat, ya, kemampuan beliau memecahkan masalah dasnya. Tapi yang paling dicintai ya Khadijah. Kalau gitu Aisyah yang paling dibanggakan dan seterusnya, ya. Apakah semua istri-istri Nabi memiliki pasangan di surga nanti? Mereka akan tetap menjadi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itulah sebabnya ketika turun ayat khiyar, ayat yang dibebaskan para istri Rasulullah untuk memilih mau tetap menjadi istri Nabi, tapi resikonya hidupnya ala kadarnya, mengikuti style gaya kehidupan Rasulullah, ya. Rasulullah itu hidup di dunia, ya, artinya rumahnya yang kita bahas di sesi 1, ya, seperti itu rumahnya, hanya 2 ruangan, makannya, ya, sehari makan sehari, puasa. Kalau mau istri Nabi silahkan. Kalau tidak mau, pengen yang rumah lebih berlimpah, pengen makan yang lebih enak, diberi kebebasan oleh Allah, ya, nggak apa-apa, nggak jadi dosa, nggak jadi maksiat, kalau memang memilih untuk meninggalkan Nabi. Kesempatannya pada waktu itu, ya, pada waktu turun ayat khiyar. Tapi Ummul Mukminin semuanya memilih menjadi istri Nabi. Kenapa? Karena mereka yang menjadi istri Rasulullah di dunia akan kembali menjadi istri di surga, begitu, ya. Jadi Ummul Mukminin akan menjadi istri lagi dari Rasulullah di surga. Nah, yang terakhir, perbedaan sunnah dengan hadis. Ini perlu kita bedakan dari segi ilmu, dari segi bidang ilmunya. Ini kita lagi ngomong bidang ilmu apa? Kalau kita lagi berada di bidang ilmu fikih, ya, di bidang ilmu fikih, sunnah itu beda dengan hadis. Apa? Karena dalam fikih yang disebut sunnah adalah perbuatan apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan apa-apa, ya. Ya, teman-temannya sunnah itu wajib, makruh, haram, mubah, ya. Jadi kalau kita bahas ilmu fikih, ya, sunnah yaitu pengertiannya, wajib, ya, ada pengertiannya, makruh ada, haram ada. Tapi kalau kita ingin berganti ke bidang ilmu hadis, sunnah adalah hadis. Semua yang disebut sunnah bermakna hadis, sama itu, ya. Jadi apa itu sunnah? Semua perkataan, semua perbuatan, dan juga termasuk diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu disebut sunnah atau hadis. Hadis pengertiannya apa? Yaitu juga semua perkataan, semua perbuatan atau diamnya Rasulullah, ya, persetujuan Nabi
terhadap dengan diamnya beliau, itu disebut hadis atau sunnah dalam bidang ilmu hadis. Ya, nah, maka kalau kita ingin mengatakan sumber hukum Islam, itu kan ada Quran, ada hadis, ada ijma, ya, ijma ulama. Ya, nah hadis itu yang dimaksud apa? Yaitu pastinya adalah kembali kepada ilmu hadis. Pengertiannya adalah pengertian yang kembali kepada ilmu hadis. Berarti disebut sunnah, ya. Quran dan hadis itu boleh juga disebut Quran dan sunnah, dengan catatan kita sedang berada di bidang ilmu. Kalau di bidang ilmu fikih ya sudah jadi beda pengertiannya. Quran dan sunnah, ya sunnahnya sudah bukan sunnah yang itu kalau ilmu fikih, ya. Nah, seperti itu. Jadi memang ada satu kata yang sama, tapi sebetulnya dia mewakili dua istilah yang berbeda. Ya, dua bidang ilmu masing-masing bidangnya, ya. Baik.